I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Pasal 16 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Kecongkakan akan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siarkan di gunung, di bukitan, di mana juang. Hafalan pada hari ini dari Amsal pasal 16 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat yang ke-19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amsal 16 ayat 18 sampai 19, kecongkakan mendahului kehancuran Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Hai kakak, sekarang Albert ingin menunjukkan rasa syukur Albert kepada Tuhan Yesus dengan cara main piano. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk beribadah minggu hari ini? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita ucapkan selamat pagi kepada orang-orang yang ada di rumah. Yuk kita nyanyikan selamat pagi.
pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami hari yang baru. Di pagi hari ini, kami siap untuk beribadah kepadamu. Tuhan yang kiranya berkati kami, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk mengawali ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Cerian nomor 37, Allah Bapa Melindungi. Kita akan nyanyikan lagu ini bait pertama dan bait yang keempat. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar jadi anak baik. Nah, sudah berapa lama nih adik-adik tetap di rumah? Gak ketemu teman, gak main di luar. Pasti kangen ya dengan teman-teman. Tapi kita tetap bisa menunjukkan rasa peduli kita dan kepada teman-teman dengan mendoakan mereka. Yuk, kita mendoakan teman-teman kita lewat sebuah lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan tiliklah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapkan dulu Alkitab dan buku catatannya ya. Sebelumnya, Kak Maria ajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Sedang ku bawa Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah, kalian udah nyiapin Alkitab belum?
Kalau udah siapin Alkitab, mari kita sebelum mulai mendengarkan cerita, kita berdoa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat kami terapkan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, amin. Amin. Nah sekarang kalau Alkitab udah siap, buka Yoel 1 ayat 3. Yoel 1 ayat 3, kalau udah kita baca sama-sama yuk. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nah, jadi hari ini kita mau cerita tentang Nabi Yoel. Jadi Nabi Yoel itu diutus sama Tuhan untuk meminta orang-orang di kerajaan Yehuda atau di Yerusalem untuk bertobat, karena waktu itu mereka lagi mengalami bencana yang sangat besar, yaitu belalang. Jadi kalau zaman dulu itu kan makanannya dari mereka tuh bertahan hidup dari tanamannya kan menghasilkan buah dari pohon anggur, pohon ara. Nah karena ada bencananya belalang, jadi semua pohon di situ, semua perkebunan, semua pertanian di situ tuh habis, jadi mereka kelaparan. Nah makanya itu dinamakan bencana. Nah Nabi Yoel itu diutus sama Tuhan untuk menyuruh mereka bertobat agar bencana yang di sana, bencana yang terjadi di kerajaan mereka, di daerah mereka itu bisa selesai, bisa hilang dan mereka lepas dari kelaparan. Nah, adik-adik pernah nggak kalian kan pasti disuruh sama mama papa atau diminta sama mama papa untuk melakukan hal yang baik. Contohnya misalnya belajar yang baik, tidak menyontek, atau hal-hal yang setiap hari di rumah yang disuruh sama mama papa. Nah pernah nggak kalian bilang itu sama teman kalian? Jadi kalian dengerin hal-hal baik dari orang tua kalian atau dari kakak-kakak sekolah minggu yang kalian tiap minggu dengerin di IMPA. Kalian pernah nggak ngomongin itu lagi atau menceritakan kembali atau bukan menasehati sih, tapi lebih ke bercerita yang baik-baik ke teman kalian. Pernah nggak kalian bilang atau cerita ke teman kalian tentang cerita yang pernah diceritain sama kakak-kakak di IMPA atau sama orang tua kalian? Misalnya orang tua kalian cerita hal-hal baik tentang Alkitab atau tentang cara menaati atau mematuhi peraturan yang di rumah. Pernah nggak kalian cerita lagi ke teman kalian kayak ternyata kalau misalnya kita lagi ujian atau misalnya kita lagi ngerjain PR, kata mama aku tuh kita nggak boleh nyontek. Nah pernah nggak kalian kayak gitu? Jadi kalian tuh harus belajar atau harus mencoba untuk menceritakan hal-hal yang baik sama orang-orang di sekitar, sama teman-teman kalian atau sama mama papa. Atau mungkin ketika kalian abis dengerin cerita IMPA nih, misalnya hari ini kalian dengerin cerita IMPA, terus kalian ceritain lagi sama mama papa kalian cerita-cerita yang kalian dengerin. Tapi syaratnya kalau kalian mau menceritakan lagi apa yang udah kalian dengar, menceritakan hal-hal baik ya, kalian harus mendengarkan dengan baik. Gimana coba caranya kalau misalnya kita ngedengerin cerita tapi ngedengerinnya asal-asal, terus kita mau nyeritain lagi ke orang, nanti takutnya cerita yang kita ceritain lagi jadinya salah atau misalnya nggak benar kan. Jadi syaratnya harus harus mendengarkan dulu yang baik baru bisa menceritakan ke orang lain. Jadi kita harus berani menceritakan hal-hal baik sama orang lain. Nah apalagi di saat-saat seperti ini nih, misalnya kan sekarang kita lagi di rumah aja karena kan lagi ada wabah penyakit apa, ayo tahu kan, penyakit corona, virus corona, COVID-19. Nah kalian kan di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Di sekolah juga sekolahnya juga sekolah online mungkin, kalau yang sekolah online mungkin, atau nggak di-emailin PR-nya sama guru-guru kalian. Nah itu juga kalian harus menceritakan hal-hal baik ke teman-teman kalian atau ke orang-orang terdekat atau ke mama papa. Contohnya misalnya hal-hal kecil aja, misalnya kalian sebelum makan kalian ngapain? Cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, misalnya kayak gitu. Ngingetin misalnya adik kalian atau kakak kalian atau siapapun yang ada di rumah, misalnya lupa nih habis megang benda-benda yang di luar pintu atau apapun, kalian ingetin cuci tangan dulu sebelum makan atau sebelum beraktivitas, karena itu penting. Dan mungkin dengan adanya bencana seperti ini, adik-adik jangan terus mengeluh. Mungkin kalian di rumah bosen, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa nonton. Coba mungkin hal-hal yang terjadi, bencana yang terjadi di kehidupan kita sekarang ini, mungkin ada hal-hal yang baik yang mungkin bisa diambil dari kejadian tersebut. Contohnya apa yo?
sejak kalian di rumah aja, apa hal baik yang jadi kalian terapkan di kehidupan kalian? Pasti ada deh. Kalau kakak sejak wabah penyakit COVID-19 ini, kakak jadi lebih bersih dan lebih sering cuci tangan. Jadi kalau misalnya megang apapun di luar atau misalnya sebelum makan atau apa, itu pasti inget sama cuci tangan. Kalau dulu kan mungkin sering lupa-lupa, kalau sekarang selalu inget cuci tangan. Nah itu hal baik atau hal-hal yang bisa kita ambil dari bencana atau dari musibah yang kita hadapi sekarang. Dan hal baik apa lagi yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa berdoa buat teman-teman kita yang di luar sana, buat orang-orang yang lagi berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang kena. Ada dokter, ada suster, ada mungkin pemerintah yang lagi berusaha untuk mencari obatnya, mencari vaksinnya atau apapun itu. Kita bisa berdoa setiap hari untuk mereka, apalagi buat orang-orang yang mungkin di luar sana lagi gak punya pekerjaan atau lagi kelaparan atau lagi apa-apa, kita bisa berdoa untuk mereka semua. Itu hal-hal baik yang bisa kita lakukan di saat bencana seperti ini. Dan ada satu lagi, hal-hal baik yang bisa kita ambil adalah kita harus memperbaiki sikap kita yang kemarin-kemarin ini jelek tuh. Kita harus bertobat sama Tuhan, kita harus menghilangkan atau membuang sifat-sifat buruk kita yang dulu-dulu. Kita kembali lagi menjadi anak-anak yang lebih baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan dulu. Misalnya hal-hal kecil yang kita lakukan dulu sama teman kita yang mungkin menyakiti hati teman atau mama papa atau mungkin kakak-kakak di IMPA, di gereja, itu dihilangkan hal-hal buruk tersebut dan kita bisa memperbaiki perbuatan buruk tersebut. Gitu deh. Oke deh. Sekian cerita hari ini. Semoga cerita hari ini bisa kalian ambil baik-baiknya dan jangan lupa diterapin juga di rumah dan ceritain lagi ke mama papa atau ke adik atau ke kakak atau ke siapapun itu. Nah untuk kegiatannya, jadi kegiatannya itu adalah kalian bikin video kalian lagi cuci tangan. Nah cuci tangan yang baik tuh gimana? Nanti kakak contohin video cuci tangannya, jadi harus minimal 20 detik dan nanti gerakannya kakak contohin, jadi nanti kalian bikin video cuci tangan seperti yang kakak contohin nanti. Oke? Kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Dadah, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, walaupun di Indonesia sering terjadi bencana, tetapi semuanya itu masih ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan selalu menyertai kita. Untuk meresponi firman Tuhan, mari adik-adik berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 365, Indonesia Negaraku. Kita akan menyanyikan lagu ini bait 1, 2, dan 3. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita dengan sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk negeri kami yang begitu Engkau berkati. Indonesia Engkau berkati dengan tanah yang subur, dengan
pulau-pulau yang berjejer, dengan gunung-gunung yang melingkari dari Sabang hingga Merauke. Tuhan, ampuni kami karena kami tidak merawat negeri yang sudah Engkau berikan. Kami sering membuang sampah sembarangan, kami merusak tanaman, kami tidak menyayangi lingkungan kami. Tapi kami selalu bersungut-sungut ketika bencana alam datang. Ketika banjir melanda, kami bersungut-sungut kenapa ini terjadi. Tuhan, terima kasih melalui firman hari ini kami diingatkan untuk mencintai lingkungan hidup dan kami boleh menjaga lingkungan kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, hingga yang terkecil ke RT dan RW. Kami berdoa agar Tuhan selalu memberikan hikmat kepada pemerintah agar bisa mengatur negara ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan boleh berkati kami sebagai warga gereja agar kami bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya melalui hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit, ada dalam berkesusahan, Tuhan yang kiranya boleh berkati. Mereka boleh sembuh dan mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini bisa adik-adik kumpulkan terlebih dahulu di dalam amplop atau kotak atau wadah lainnya. Baru nanti ketika kita berimpal lagi di gereja, adik-adik bisa bawa dan serahkan kepada kakak pelayan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan kami, kiranya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menjaga lingkungan, tentunya kita butuh bimbingan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa setiap hari kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari adik-adik berdiri, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.